saum madamena tutut ditang amin. Rak mahita mantuk tangyangta. Pasu-pasu hami ode batanami. Saya sendakon bohimi tunapumusli. Amin. Terus itu kata mari kita buka nomor 110 Serero itu. Untuk setiap perbuatan baik. Nah, berjulur dan ibadah kategorial untuk latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi untuk pertanian tetap doanya biasa. Nah, berdua statistik kehadiran jemaat dari minggu sekolah minggu mengunggah ibadah ini. Nah, betul titik malam semua per minggu. Ibadah minggu menantar minggu di HKIP penerangan di Barupa masuk pukul 10.30 dihobasi pendeta pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan tabahobas roha keluar partikiata lahu mengikuti ibadah. Nah, baru serang para serana pimpinan resort pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan pasangaton mau lihat godang itu seluruh darus dunia dan simpatisan narotoma dan partikian beribadah di gereja dohot ibadah kategorial dan totoma ningot bersyukur Tuhan marhite pasahat amulateo kalian bulanan dohot janji iman melalui HKIP penerangan. Nah, batu dulu tempat ibadah malam permingguan seorang totong di batu foto kita nah ruas dunia simpatisan totong dobe batu permingguan mana ibadah minggu buat ibadah kategorial di tempat ibadah itu proses adung-adungan tojahan di HKIP penerangan dan lagi berproses menantau sahur rapi tawa kali kotor asa ibu bui tapada ujung gereja di tanah di HKIP penerangan. Nah, waktu kewajiban siswa keputusan rapat 16 Februari 2025 sewenang di batu botol minggu 2 Maret 2025 terhitung mulai bulan Maret 2025 lahu manuro tanah lingkungan HKIP penerangan seluruh luas dunia berkewajiban pasangaton minimal 100.000 per bulan sebanding naum ado di lembaran tata ibadah tahun Naruto di Kuito. Nah, lima orang organisasi menang pertanian organisasi menang pertanian hari Rabu 20 Oktober 2025 dapat upama ditomani berdasar masing-masing untuk pertanyaan selanjutnya agar keluarga boleh berkoordinasi pimpinan jemaat mana itu berharap. Nah, mohon partisipasi PW HKIP penerangan atas penyelenggaraan KKR PW pusat nunga dikirim PW HKIP penerangan senilai 300.000 tu panitia untuk kontribusi mana partisipasi sian PW HKIP penerangan. Nah, videoan ibadah minggu tanggal 12/11/2025 Batu Pauta do ibadah bahasa Indonesia masih beda-beda kita buat karamata asa bui lam bui ibadah laho lak kita beribadah. Renungan harian siang diberi untuk 1 minggu ke depan renungan ibadah de. Nah, bali mahon laporan keuangan mingguan di Matius ayat 37 saya jumur malu hamu ada jauh di debata kota timurana dungi terkamonon nadu sudi atau deng tu apa. Nah, berikut pilihan mingguan pilihan pertama, kedua dan ketiga
Soalnya beliau sekolah minggu, soalnya ucapan syukur manang hamulateon, nang buat keluar bahwa mereka relasi nungali pada demo dua mamanginan lo, naku sebelum nahuran manang masalah nominal, terus dikoordinasi terus asa betul terbaringkan. Soalnya daftar kewajiban jemaah, tapang itu berkisah Tuhan, asa betul lam salutnya kita boleh menggenapi so nau tersepakati laho adung jolan nuhriata. Yohanes pada ayat 10 mendokong karena dari kepeduliannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Akhirnya pimpinan besar, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat AKIP Penerangan Jambi Pasahaton selamat mengikuti ibadah dan menempatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang sudah lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom. Dan yang penting, kami tenang bersyukur. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ingin berdoa bagasan kota Yesus Kristus. Amangina ada untuk sahalak penginjil, sahalak teolog na terkenal. Najuru Imana Margoa B.L. Modi. Jadi di bagasan jamita ni si Modi amangina ia ada di dokon. Ya pula didukung nasihat yang go dibeli dan pula sekedar memberi informasi alai ikon adong do transformasi yang go hatan debata dan pula sekedar mengenai informasi alai ikon adong do warna transformasi atau perubahan. Jalan mungkin namanya mulai dari baju marpangat tusio mana marpikir mulai yang gua Alkitab pun, mulai yang gua Bibelon, bukan sekedar memberitahu informasi sabdindoi Imam Makipegide perjanjian lama do perjanjian baru. So dia penopang di debata, so dia bangsa Israel keluar serta Mesir, so dia hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus, so dia nama mati di Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar informasi alai di panakasion, di pangatusion, dan adung hata transformasi, artinya cuma hanya sekedar untuk pemikiran dia sendiri, untuk menambah wawasannya. Alai molo DL Budiman Dokon, setiap orang percaya nama jah hatani debata, nama nahiman hatani debata, ikut adong doa mengingat warna transformasi. Memang yang dinamakan transformasi tidaklah selangsung pesat, melainkan bertahap. Jalan mamanginan nanain tapai baiba di bagasan janita di obasom, janita di bagasan mingguan. Ima tadi tu Apostel Paulus nama ngalehon rohana ima dinalau melayani Tuhan Yesus Kristus. Nama ngalehon diri, nama ngalehon pikiran ima dinalau mengajari Timotius anak naniasana asa adong estafet dalam penginjilan alai nampe di titik pelayanan di Apostel Paulus sama di bagasan sejarah
oleh daging nasabindo penjara alai yang go todina, yang go semangatna dan terpenjara. Dia tetap mengeluarkan surat, dia terus memberi nasihat, dia terus memberikan pengajaran kepada Timotius supaya Timotius diperlengkapi, asal Timotius diperlengkapi berbagai macam pengajaran supaya dia disiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Jalur notabene mengingat soal dia pardalarannya Apostol Paulus macai hacido, macai parirdo, jalan macai gamoldo. Mulut aja mengingat di ulang yang Apostol, dia merasakan bahwasanya dalam melayani firman Tuhan di Madinah lalu para rapor hatani debata, dia dikatakan hampir mati rasanya. Alai adung dos ada mual, adung dos ada hal aneh sidiopona investasi jangka panjang asa boy nasida bongo Tuhan Raja ini debata. Kita hanya nolong di bagasan kota Yesus Kristus amanang macet takas nota boto bahwasana si Timotius di masa halak naposo naniasian ni Apostol Paulus Allah di ida Apostol Paulus dosa dia haporseal ni Timotius di ida Apostol Paulus do somo dia parohau ni Timotius sian ibadah dana. Allah memang sian dana si Timotius nunga dipelihara, nunga diperlengkapi na tua-tua ima unike do opuna nomor gua Lois. Kita dah menolongan di tinggi masa Apostol nih Apostol Paulus umur 5 sampai dengan 12 tahun itu dinamakan sebagai masa-masa golden age, umur emas. Karena pada masa usia ini yang mengingat seseorang anak dapat mengingat dengan jelas bagaimana suatu pengajaran, bagaimana suatu pembentukan dari karakter yang dibentuk oleh orang tua itu sendiri. Karena mulai daripada umur tersebut itu merupakan pembentukan fondasi atau karakter mula-mula. Karena pada masa umur itu otak anak sangat responsif terhadap yang namanya stimulasi dan pengalaman, sehingga dalam jangka umur tersebut sangat diperlukan yang namanya peran orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi, untuk memberikan pengajaran, untuk mengarahkan dan membimbing. Terlebih pengajaran akan firman Tuhan. Jala onma dan yulani si unike dohot ini si Timotius nomor 2 si Lois. Di akar pengajaran di Apostol Paulus di hukum si Paulus do si Timotius jadi perlengkapi bohama asahot haporsialni si Timotius bohama asa diperlengkapi dengan sedemikian rupa. Ima dinalau mangulahon aka ulami debata ima mamaritahon hatani debata. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca yang menjadi sangat titik fokus bagi kita dalam khotbah saat ini. Mari kita sama-sama mengingat melihat di ayat 16, demikian dikatakan. Ainasa surati sinihaton ni debatado jala asea memudai manicang paudiuliwon manunggu di bagasan hati orang. Dunga cetak kastaboko bahwasana adung do opat. Ada 4 manfaat dari kitab suci. Yang pertama dikatakan dalam bahasa Indonesia ialah mengajar. Yang kedua ialah menegur. Yang ketiga memperbaiki. Dan keempat mendidik di dalam kebenaran. Lalu apa artinya dalam mengajar? Sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, satu-satunya sumber ajaran yang benar, satu-satunya sumber ajaran yang dapat dipercayai di dalam satu agama Kristenan yaitu adalah kitab suci. Karena di kitab suci adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah seperti yang dia katakan ayat 16 tadi. Ayat nasa surati sinihaton debataru.
Paulus mengajarkan hal ini penting agar Timotius dapat menghadapi ajaran sesat dan mengajarkan yang benar. Paulus membuka hal ini supaya setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dapat bermanfaat untuk mengajari. Tidak hanya mengajari dirinya sendiri, tetapi mengajari apa yang ada di dekat dia, apa yang ada di dalam diri dia. Dari contoh kecil yaitu adalah keluarga. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan peran orang tua sangatlah penting dalam mengajari, terlebih pengenalan akan firman Tuhan. Karena dalam tradisi Ibrani, tradisi orang Yahudi, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi setiap anak. Lalu yang kedua dikatakan, manfaat dari firman Tuhan, kitab suci adalah menegur. Manfaat dari kitab suci adalah menegur. Kalau kita sama-sama membuka Amaniman di Matius 22 ayat 15. Matius 22 Matius 12 ayat 15 itu kon dosa menang. Alai molo mardosa dengan mi topo jala ajari ibana olak kamu kedua molo ditanyoko dapat bodoh ibana gade dungamu usai. Sangat jelas dikatakan di dalam etika menegur seseorang, firman Tuhan mengatakan hanya 4 muata. Olak kamu berdua artinya monologis jadi amangina artinya pailawan namanya. Molunga adong rasai dari bagasan dinalau menegur senakan yang jelas. Dan adong warna halu bau iroha alai kola haji iroha do na adong. Tapi nadang be kolan sahalak na perlu dipareahi bebet tabak. Sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, dinalau paimoton hasalaon di rumah, dinalau pas imoton akar dosa di dongata ikut sesuai dengan konteks firman Tuhan. Pola kamu berdua asa bohong, asa supaya seseorang tadi dapat menerima, supaya seseorang tadi dapat ditegur dan hatinya didapat diselami. Lalu amanah kalau kita melihat manfaat dari firman Tuhan yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki. Kitab suci itu untuk memperbaiki. Kitab suci itu untuk mengoreksi kita dari perbuatan dosa kita dan kesalahan kita. Sehingga kitab suci itu bisa kita lambangkan seperti cermin. Ketika kita melakukan hal yang salah menurut kita, mari kita bercermin sesuai dengan apa yang tertulis. Ketika kita melakukan setiap pelanggaran, mari kita bercermin dari setiap hukum Taurat yang boleh sudah kita ingat mungkin atau telah kita baca. Di manakah titik kesalahan kita? Di manakah semua yang ada yang salah pada kita? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Artinya mulai malas seperti kita mengingat di dalam macam tadi dibata, maka kita adalah orang yang paling sial. Karena jelas 2 Timotius 3:16 tadi dikatakan 4 manfaat firman Tuhan: mengajari, menegur, memperbaiki, dan yang terakhir adalah mendidik di dalam kebenaran. Menurut saya sinuaino namanya sangat banyak pendidikan, sangat banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kitab suci mendidik dalam kebenaran. Artinya orang percaya dituntun untuk memiliki karakter benar, jujur, dan bertahan dalam kebenaran Allah walaupun konsekuensinya yang harus dijalani. Sama dengan dalam mengikut Yesus, kita tidak pernah dijamini yang namanya kemewahan, kita tidak pernah dijamin yang namanya hal-hal yang mengenakan diri, tetapi kesengsaraanlah yang pertama menjadi jantung kita. Tetapi ada hal yang perlu kita ikuti, dan kita akan dibahagiakan hingga sampai dengan akhir. Orang itu akan menolong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sude akapu dan inodami Paulus Timotius adalah perbuatan yang
baik, untuk mengingatkan, untuk memperlengkapi Timotius di dalam setiap perbuatan baik dan pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita fokuskan kepada mengingat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Asari pasala di batak, hobas nasa ulau nadinggan. Asari pas halak di batak. Kalau dalam bahasa Indonesia, ungkapan manusia kepunyaan Allah ini berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan hoto theos anthropos. Hal ini merujuk kepada setiap orang percaya adalah kepunyaan Allah, melalui perantaraan kitab suci yang diperlengkapi dan yang disempurnakan oleh kitab suci untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan kebaikan. Makanya dikatakan Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetapi dia tidak melakukan perbuatan baik adalah bohong. Sebab iman tanpa perbuatan adalah, artinya setiap orang percaya harus melakukan perbuatan baik. Itu adalah hal yang berkesinambungan, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang berkesinambungan. Jalan mulai tadi sinwaimo mace takas do mace jojo dojo madina lau mangulan akan adin dina lau mangurupi akadungan manida dunga kudoi manida keluarga kudoi manida yado ditolong nesidaan. Artinya di dalam melakukan perbuatan baik kita mengharapkan yang namanya pamrih, kita mengharapkan yang namanya balas budi, kita mengharapkan namanya timbal balik. Tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 33 dikatakan demikian. Alai anggo di baik kamu nadenggan ku akasi baik nadenggan ku hamu barulian dia mai dihamu nak akka perjahati somonido pambahenanda. Kalau kita hanya membantu, kita memberikan perbuatan baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah bedanya dengan penjahat? Bukankah mereka melakukan demikian? Itu firman Tuhan yang mengatakan dengan tegas. Artinya ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, jangan tebang pilih, jangan memandang siapapun. Lalu tubuh ada sukun-sukun di kita. Apa landasan kita untuk berbuat baik? Ahadul kira-kira mengenang landasan tak dinalau mengulang akan juga. Mungkin ada yang mengandungkan asa tujuan yang asa dino tahu. Mungkin ada yang mandokon ala burjuna sida ulau mana burju ibanas. Mungkin ada yang mandokon karena dia adalah keluarga saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan marroha kolong magita ala ibana jumolo maka kolongi kita. Artinya siapa dinalau mengulang akar ulau nadingkan untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ingatlah, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Artinya kita melakukan perbuatan baik hanya untuk karena Kristus, bukan untuk orang lain, bukan mengharapkan pamrih dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita senantiasa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya senantiasa kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita sama-sama ingat bahwasanya ada 4 tugas, 4 manfaat kitab suci Jalan Parjolo juga penakani Imam Mamudai. Napa 2 hon mamicang, napa 3 hon pauludihon jalan parkudi manogunogu ibagasan hati boran. Artinya sudah isi yang mengenang sudena gue dapat holan mahite hata di debatado, holan mahite majaha hata di debatado, alaniaha alahita halakni debatado. Kita adalah orang-orang kepunyaan Allah karena kita adalah orang yang percaya dan senantiasa kita diperlengkapi untuk perbuatan baik supaya iman kita tidaklah sia-sia, supaya iman kita tidaklah mati melainkan senantiasa dimenangkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi. Amen.
martanya manita. Ale amanami na di banua kijang, hodo haroroan istaluhut silehon-lehon na degan, dohok na saulibasa na mauliutus. Upasat hani man siya na nilehon mitu hani pelean nami tuho. Sejalo may gabi uap na hustus di jolok, pasu-pasu may jalara moti. Asaw para sayakkan pelanon, pati pulhon harajaw itonga-tonga ni hulian, dohok di portikyo. Buhay marokanan marhite-hite totip. Asalam mutadahani ko dan isilehon-lehon mitu hani. Asalam gir-gir kami matuk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramai kamando bitania atau pani. Ale amanami na ibadah hijab. Saya berbagi dengan buatmu. Saya mohon ajamu. Saya saat mengumpul kami berdoa sama dengan hijab. Bagaimana kasih saya membuat setiap hari. Saya sama dosa kami sopan sana. Dosa yang mana dosa Tuhan. Umar itu dia membantunya. Kalau doa mari siap mengaku. Kalau doa ada jauh. Doa kabur. Roh yang sangat konspirasi di dunia. Amin. Jauh kamu makasu-pasu siang Tuhan kita. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodagon Tuhan debata ma bohina Tuhamu. Jala say asima rohana di dahamu. Diropakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu. Jala di pasau ma damena tutut di munabe. Amin.